Oke, kita mulai saja ya. Oke, sekali lagi selamat pagi semuanya. Perkuliahan hari ini kita akan melanjutkan topik kita perkuliahan struktur data. Nah, kalau minggu kemarin kita udah ngebahas tentang queue, di mana itu adalah sebuah antrian ya. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang disebut dengan priority queue ya, priority queue. Ya. Apa yang kita bahas hari ini itu adalah pertama definisinya, kemudian operasi-operasi pada priority queue itu akan apa aja. Nah, ya. Tuh, kemudian kita akan ngebahas sedikit tentang cara implementasinya untuk priority queue. Nah, priority queue nanti akan kita implementasikan, kita akan coba implementasi dengan secara sorted atau unsorted ya. Seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke priority queue, itu penting untuk kita memahami queue atau antrian yang minggu kemarin itu seperti apa, jadi behavior-nya seperti apa. Ya, nah pada dasarnya queue itu adalah sebuah struktur data di mana mekanisme input output datanya itu menerapkan konsep yang disebut dengan FIFO, first in dan first out. Ya. Jadi mekanisme first in dan first out itu seperti apa? Ada yang masih ingat nggak? Abilio, Chris Manuel, silakan. First in dan first out seperti apa? Halo, Abilio? Bentar Pak, bentar Pak. Baru mau buka laptop Pak. Ya, jangan buka laptop. Kamu ingat aja materi kemarin ngapain itu, yang Q. Seingatnya aja, nggak apa-apa. Ini kita kan penyegaran materi. Ingat nggak? Halo, Abilio? Apa Pak tadi Pak? First in, first out. Gini deh, kamu coba jelaskan mekanisme input dan output data kalau pada antrian seperti biasa itu kayak gimana? Singkat aja. Bentar Pak. Halo? Nggak usah lihat laptop, antrian-antrian. Kalau kamu ngantri, kayak gimana itu mekanismenya? Kalau ada orang masuk, kemudian orang yang keluar itu seperti apa? Halo? Abilio? Ya udah, coba Ben Hoffman membantu. Apakah ada di sini Ben Hoffman? Halo, Ben? Pertama masuk, pertama keluar. Ya, first in, first out. Jadi kalau data yang pertama kali masuk, yang paling pertama keluar nanti adalah data yang pertama. Ya, jadi sesuai dengan urutan. Jadi kalau masuk, siapa yang pertama kali masuk, nah urutan yang keluar maka dia akan sesuai dengan urutannya. Jadi tidak ada perbedaan prioritas. Ya, ya sebagai contoh di situ, kalau kalian perhatikan di screen, ya di screen di layar, itu ada data yang masuk urutannya adalah 10, 30, 19, 18, 27. Kemudian proses DQ ya, ya itu sebanyak 3 kali.
Ya, sebanyak 3 kali. Maka nanti data yang tersisa adalah 18 dan 27. Ya, 27. Oke. Kemudian apabila terjadi proses penambahan data lagi, NQ, ya, maka dia akan bertambah di belakang, yaitu 9, 14. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah proses antrian yang standar seperti itu. Jadi mengantri. Ya, kalian bisa selalu ingat kalau terbiasa mengantri di pom bensin atau mengantri waktu membayar di loket gitu ya, loket tiket tiket pembelian tiket kereta misalnya gitu ya, di terminal atau di bandara misalnya mau take off kan kita ngantri dulu tuh. Nah, itu ya. Jadi analoginya seperti itu. Ya, berikutnya, nah priority queue itu seperti apa? Jadi yang namanya priority queue, jadi ada kata priority di sana. Jadi artinya antrian itu nanti saat dia keluar itu akan berdasarkan priority, ya, berdasarkan priority. Nah, priority yang seperti apa yang dimaksud? Jadi setiap elemen data nanti memiliki nilai prioritas, ya. Jadi setiap data yang ada nanti akan punya prioritas. Semakin kecil, semakin tinggi prioritasnya. Jadi semakin kecil artinya nilainya dimulai dari 1 sampai nanti semakin besar. Misalnya 10 misalnya prioritinya, atau 3 atau 7 maksimal prioritinya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4 misalnya dan seterusnya. Kemudian dengan adanya priority memungkinkan elemen atau data dengan prioritas tertinggi itu nanti keluar lebih dahulu, ya. Nah, data pertama keluar bukan berdasarkan posisinya, ya. Jadi nanti dia akan berdasarkan tingkat prioritasnya. Ya. Ya, jadi sebagai contoh apa ya? Ya misalnya kita lagi mengantri di rumah sakit gitu ya. Ya. Kita lagi mengantri di rumah sakit. Nah, kalian mendaftar dan mengantri penyakit yang kalian alami itu sekedar demam karena efek samping dari flu misalnya gitu ya. Ya, kalian mengantri urutan pertama, ya, urutan pertama. Nah, kemudian tiba-tiba ada pasien baru datang, habis kecelakaan misalnya, dia pingsan, ya, dia pingsan. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi, mungkin ada retak atau ada patah tulang, kita nggak tahu. Pokoknya dia pingsan saat itu. Nah, otomatis pasien yang baru datang dengan kondisi gawat darurat seperti ini, nah itu akan diprioritaskan lebih utama, ya kan? Karena kan mungkin dong menunggu dia sampai menunggu kamu yang sedang mengantri untuk diperiksa terlebih dahulu, padahal penyakitnya cuman demam karena batuk pilek gitu misalnya kan gitu. Ya, oleh karena itu, nah prioritas utamanya adalah orang yang lagi sekarat ini. Nah, seperti itu. Jadi itu salah satu contoh analogi priority queue seperti itu dalam dunia nyata. Ya, ada juga yang lain-lain, misalnya kalau di jalan raya kita lagi jalan gitu ya, biasa kan kita lagi jalan secara disiplin rapi gitu ya, di pinggir di sisi kiri tiba-tiba ada ambulan gitu ya, ada ambulan. Nah, otomatis kan ambulan ini harus diprioritaskan untuk bisa lewat jalan ya. Nah, seperti itu contohnya ya. Oke. Nah, sampai sini apakah ada pertanyaan untuk konsep priority queue? Halo? Apakah sudah jelas semuanya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jelas. Oke, kalau begitu kita lanjut. Nah, kita membahas operasi-operasi pada priority queue. Ya.
Nah, operasi-operasi pada priority queue itu standar ya, seperti operasi-operasi yang lain. Yang pertama adalah insert, penambahan data. Yang kedua adalah menghapus. Yang ketiga adalah pick. Istilahnya ini adalah sebuah operasi yang kita gunakan untuk mendapatkan nilai di dalam antrian yang memiliki prioritas tertinggi ya. Jadi untuk mendapatkan nilai dari prioritas dari antrian yang prioritasnya paling tinggi namanya pick ya. Kemudian operasi-operasi tambahan, mungkin kita bisa menambahkan operasi untuk menghapus antrian secara keseluruhan atau menghapus data antrian yang berada pada prioritas tertentu misalnya, atau mau mengubah nilai prioritas dari sebuah nilai ya seperti itu ya, macam-macam. Tapi yang jelas operasi utama yang ada pada priority queue nanti yang kita akan implementasikan itu adalah penambahan, penghapusan, dan juga operasi untuk mendapatkan nilai yang ada di dalam antrian yang punya prioritas paling tinggi. Nah, nanti secara implementasi priority queue ini nanti akan terbagi seperti ini. Ya. Jadi priority queue nanti kita bisa implementasi secara sorted atau unsorted. Artinya sorted itu dia datanya terurut. Bukan data ya, tapi prioritasnya nanti akan terurut. Jadi yang kalau implementasi pada priority queue, sorted dan unsorted, itu nanti yang sorted, yang terurut itu bukan besaran datanya atau nilai datanya, tapi prioritasnya. Jadi yang kita urutkan dari kecil, dari prioritas paling tinggi, prioritas paling besar, paling kecil, ya, paling rendah, itu kita urutkan. Nah, kemudian untuk implementasi priority queue, nanti kita bisa melakukan implementasi dengan menggunakan list, linked list, atau binary heap. Ya. Nah, yang binary heap nanti akan dibahas di pertemuan bertopik tentang binary search tree. Ya. Nah, kemudian yang unsorted itu nanti bisa diimplementasi dengan menggunakan list dan linked list saja. Ya, nah, seperti ini. Oke, nah berikutnya itu perbandingan antara sorted dan unsorted ya. Yang pertama, sorted itu diletakkan sesuai dengan urutan prioritas ya. Jadi artinya sorted atau diurutkan itu artinya data yang ada pada antrian itu diurutkan berdasarkan prioritasnya. Jadi dari prioritas yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Ya, jadi jika ada data baru, maka nanti ada kemungkinan data tersebut itu akan disisipkan sesuai dengan posisi sesuai tingkat prioritasnya. Nah, karena dia disisipkan, bisa jadi nanti dia disisipkannya di depan, di tengah, atau di paling belakang, tergantung prioritasnya. Misalnya dia data yang baru ini nanti adalah data yang berprioritas tinggi, ya berprioritas tinggi, maka nanti dia akan disisipkan di depan. Nah, tapi mungkin dia nanti adalah data yang prioritasnya biasa-biasa saja, gitu. Mungkin dia akan disisipkan di tengah. Tapi apabila apabila prioritas datanya ini adalah prioritas yang paling rendah, gitu ya, maka dia bisa jadi akan diletakkan di paling belakang. Proses insert nanti membutuhkan waktu. Ya, karena prosesnya penyisipan, jadi akan membutuhkan waktu untuk mencari tempat yang pas untuk data yang baru tersebut. Ya, nah ini menambah mekanisme saat menambahkan data. Jadi kita harus nyari terlebih dahulu posisi yang pas untuk si data baru ini di mana. Entah paling depan, entah paling belakang, kayak gitu ya, atau di tengah-tengah. Ya. Itu. Nah, sedangkan untuk yang unsorted, ya untuk yang unsorted ya data diletakkan sesuai dengan urutan masuk ya. Jadi nanti dia tidak diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi untuk mekanisme penambahan data, kalau datanya itu queue-nya itu adalah unsorted ya dia menambahkan datanya seperti queue biasa ya, seperti queue biasa. Jadi bisa kalau dia ya antrian biasa kan nambahnya di belakang, ya udah tambahkan aja, ditumpuk aja di belakang.
Nah, nanti untuk pengeluaran data atau DQ-nya ya mengeluarkan seperti biasa. Jadi siapa yang pertama kali masuk, dia nanti yang akan kalau dia nanti unsorted, jadi data yang keluar itu nanti akan diurutkan berdasarkan prioritasnya, ya. Jadi ke bolak-balik. Oke, jadi nanti akan diurutkan berdasarkan prioritas. Jadi dia harus mencari terlebih dahulu siapa yang harus pertama kali keluar berdasarkan prioritas. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau data yang sorted, keribatan terjadi saat proses penambahan data. Sedangkan kalau proses unsorted, itu keribatan akan bertambah saat data akan di-DQ, ya, karena harus mencari prioritas yang paling tinggi dari kumpulan data ini siapa. Ya. Oke. Nah, kita lihat simulasinya. Ini adalah contoh data priority queue yang terurut. Nah, jadi yang terurut itu bukan datanya, bukan nilai dari data yang ada di sini, bukan. Tapi adalah prioritasnya. Diurutkan berdasarkan prioritas. Mulai dari yang prioritas paling tinggi, 1, 2, 3, 4, sampai yang paling rendah, 7 misalnya. Ya. Jadi kalian bisa perhatikan di sini nilai 18 itu prioritasnya adalah 1. Ya. Sedangkan apabila ada data yang prioritasnya sama, ya, yang prioritasnya sama, maka nanti dia akan disusun sesuai dengan mana yang duluan masuk. Ya, jadi apabila ada data yang prioritasnya sama, misalnya data 14 ini prioritasnya 7, dibandingkan dengan data 25 prioritasnya sama, yaitu 7. Nah, menurut kalian ini data yang pertama kali masuk yang mana? 14 apa 25? 14, Pak. 14 ya, ya. Nah, jadi itu. Jadi kalau proses penambahan data, apabila datanya susunan datanya itu berdasarkan mana yang lebih duluan masuk, nah dia akan disusun sesuai mana data yang duluan masuk. Jadi kita misalnya punya prioritas sama 7, data yang masuk adalah 14 dan 25. Nah, jadi bisa kita lihat di sini data yang pertama kali masuk itu 14 atau 25. Ya. Seperti itu. Oke, nah kemudian untuk proses penambahan data, ya proses penambahan data. Insert data 12 dengan prioritas 3, ya. Insert data dengan prioritas 3. Jadi seperti tadi yang di awal, saat menambahkan data itu kita harus mencari terlebih dahulu posisi dari data yang akan dimasukkan, ya posisi yang akan dimasukkan itu dicari. Karena apa, datanya yang kita gunakan itu menggunakan priority queue yang sorted, ya harus diurutkan. Jadi dia harus diurutkan dari yang prioritas paling tinggi ke prioritas paling rendah. Nah, kalau kita menambahkan data 12 dengan prioritas 3, maka dia harus dicari dulu. Nah, dia letaknya di tengah, ya kan? Dia letaknya di tengah. Ya. Nah, oleh karena dia letaknya di tengah, secara kasat mata kita di tengah, padahal nanti secara mekanisme programmingnya dia harus melakukan searching terlebih dahulu. Mulai dari 0, mulai dari indeks ke 0, ya, mulai dari awal, hingga paling akhir, bisa jadi hingga paling akhir melakukan pencarian. Ya, kalau datanya cuma disisipkannya cuma di sini, ya, indeks keberapa ini? Ketiga, ya. Indeks kedua misalnya. Kalau ini adalah indeks ke-0, ini indeks kedua. Ya, maka dia nanti akan melakukan perulangan pencarian sebanyak berapa nih? 1, 2, 3, ya 3 kali saja. Ya, tapi misalnya kebetulan datanya ini prioritasnya paling rendah. Nah, otomatis nanti dia akan pencarian akan dilakukan hingga akhir, ya. Karena mau disisipkan, ya, disisipkan di lokasi atau di tempat yang paling akhir berdasarkan prioritas, ya. Jadi proses atau kompleksitas dari
kompleksitas dari proses penambahan data. Saat melakukan pencarian itu kompleksitasnya adalah ON ya. Artinya apa? Semakin banyak data yang ada pada antrian kita, itu maka proses pencariannya juga akan semakin kompleks ya. Semakin lama dia mencari karena bisa jadi dia harus membaca keseluruhan data untuk menyisipkan data yang baru sesuai dengan prioritas ya. Nah, ini jadi datanya akan selalu diurutkan berdasarkan prioritasnya. Oke, nah tuh. Nah, sekarang kembali lagi ya. Berdasarkan operasi add ini, pertanyaan ya. Nah, penambahan data, mana kira-kira data mana jika dibandingkan nilai 27 dengan 9? Mana yang duluan, data mana yang duluan ditambahkan, yang duluan masuk? Yang bisa jawab nggak? Bandingkan 27 dan 9. Nah, dari dua data ini, mana yang pertama kali masuk? Kalian bisa tahu nggak dari urutan ini? Halo? Ada yang tahu? Mana yang duluan? 27 apa 29? Ada yang bisa tahu nggak? Atau nggak tahu sama sekali? Pak, bisa ulangi lagi? Tadi Data 20, ini kan di layar ini kan ada data urutan antrian priority, ada nilai 27 dan 9. Nah, kalian bisa tahu nggak mana yang pertama kali masuk, nilai 27 atau 9? 27 sih. Yakin? Ya, kalau cuma ngikutin queue yang biasanya sih. Kalau ngikutin queue biasa, ini kan sorted ya, diurutkan ya. Nah, kalau diurutkan, kamu bisa tahu nggak mana yang duluan masuk, 27 atau 9? Yang lain mungkin bisa tahu nggak? Rafael, halo? Apakah Rafael ada? Ada, Pak. Ya, menurutmu mana yang duluan masuk? 27 apa 9? Bisa tahu nggak dari sini? Yang prioritinya itu apa, Pak? Itu yang diprioritaskan atau? Data yang masuk paling pertama dari kumpulan data Q ini, menurut kamu data yang duluan masuk ke Q, ke antrian ini, apakah data ya bernilai 27 apa 9? Kalau diurutkan mungkin 9, Pak. Kalau diurutkan 9.
Ya, yakin? Nggak yakin juga, Pak. Nah, ya, jadi sebenarnya kalau pada proses penambahan data untuk priority queue yang sorted, itu kita nggak bisa tahu mana yang duluan masuk dari kumpulan data ini. Karena apa? Karena istilahnya saat dia masuk, urutannya ini diacak. Kenapa diacak? Karena dia harus diurutkan terlebih dahulu. Karena dia harus diurutkan. Ya, bisa jadi urutan data masuknya itu mulai dari 14, 9, 25, 18, atau 9, 14, 27, kita nggak tahu. Kita nggak tahu karena apa? Karena proses penambahan data saat dia ditambah, susunannya ini diurutkan. Jadi, oleh karena itu kita nggak bisa tahu siapa yang pertama kali masuk apabila data itu diimplementasi atau disusun berdasarkan priority queue yang sorted. Itu ya. Tuh. Oke. Nah, berikutnya operasi remove. Nah, kalau operasi remove ini jelas sederhana. Jadi dia akan di remove berdasarkan priority, ya, berdasarkan priority yang paling tinggi, ya. Nah, jadi karena datanya sudah terurut, ya, sudah terurut seperti ini, maka nanti otomatis proses menghapus datanya ya udah langsung di depan saja karena sudah terurut mulai dari yang paling tinggi ke yang paling rendah, ya, seperti itu. Jadi tingkat kompleksitasnya itu adalah konstan, ya. Jadi kalau dinotasikan dengan big O notation itu O1 karena dia cukup menghapus data yang berada di head atau di depan, ya, di depannya ini saja. Tidak perlu melakukan pencarian terlebih dahulu mana yang prioritasnya paling tinggi dari deret data ini, ya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini adalah operasi pick atau mencari tahu data yang prioritasnya paling tinggi, ya, prioritasnya paling tinggi dari deret data Q, ya. Nah, proses pencarian data atau proses pick-nya ini mengambil data yang urutannya yang prioritasnya paling tinggi itu kompleksitasnya juga konstan. Karena apa? Karena ya jelas data sudah terurut, data dengan prioritas paling tinggi itu letaknya paling depan. Ya, jadi big O notation-nya juga konstan. Jadi O1 ya kompleksitasnya. Kalau yang sebelumnya ini kan kalau proses penambahan data, penyisipan data kompleksitasnya adalah ON, karena dia harus melakukan pencarian terlebih dahulu untuk menyisipkan data yang baru, itu nanti lokasinya di mana, tapi untuk penambahan, pengurangan, operasi pick, itu dia konstan. Ya. Karena data yang akan di-remove dan juga yang akan di-pick, itu pasti prioritasnya ada di depan, prioritas paling tinggi. Ya, seperti itu. Oke. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tadi Jefferson raise hand ya? Apakah ada pertanyaan Jefferson? Iya Pak, belum ada Pak, soalnya baru masuk. Tadi saya coba masuk 7:30 tapi nggak diterima Pak. Jadi saya matiin masuk lagi. Oh, ya. Oke, yang lain? Apakah ada pertanyaan? Sudah jelaskah ini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, priority queue. Nah, operasi penambahan priority queue yang unsorted, ya. Kalau operasi penambahan data untuk priority queue yang unsorted, itu nanti dia akan sesuai dengan siapa yang pertama kali masuk. Ya, siapa yang pertama kali masuk. Ya, namanya juga unsorted, kita nggak perlu repot-repot
menyusun data yang baru nanti akan diletakkan di posisi yang mana pada deret data. Jadi dia nanti ditambahkan aja terus di belakang. Nah, oleh karena dia proses penambahan datanya mirip seperti operasi queue biasa, nah, maka nanti datanya akan tersusun seperti ini, tidak terurut. Jadi contoh penambahan data itu berurutan mulai dari Bambang, prioritasnya adalah 4, Badu itu adalah 6, Upin adalah 2, Susi itu adalah 1, kemudian Mail itu adalah 3, dan Rose adalah 5. Misalnya gitu ya. Nah, maka nanti data yang ada di sini, ya, data yang ada di sini, itu akan terurut. Ya, nanti akan terurut. Urutannya ya seperti biasa, sesuai dengan urutan masuknya aja. Jadi tidak perlu mengurutkan berdasarkan prioritasnya seperti ini. Nah, karena proses penambahan datanya ini sangat sederhana seperti ini, maka kompleksitasnya itu konstan. Jadi dia cukup nambahin di belakang saja. Ya, kompleksitasnya itu dia konstan. Ya. Nah, sedangkan apabila melakukan proses remove, nah ya karena kita implementasinya adalah priority queue, maka untuk meremove data kita harus meremove berdasarkan prioritasnya. Nah, karena kita punya data itu tidak terurut berdasarkan prioritas, nah maka kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Ya, jadi kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Dari deret data ini, data mana yang mempunyai prioritas paling tinggi, ya, prioritas paling tinggi. Ya. Nah, maka dia harus nyari terlebih dahulu. Oh, ternyata Bambang, kita mulai dari depan misalnya pencariannya. Bambang prioritasnya adalah 4. Oke. Badu itu prioritasnya adalah 6. Upin itu prioritasnya 2. Susi prioritasnya 1, ya. Mail prioritasnya 3, Rose prioritasnya 5. Oh, ternyata Susi yang paling tinggi prioritasnya. Maka dia baru nanti akan menghapus si Susi, ya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi proses remove-nya seperti itu. Harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Oleh karena proses remove-nya harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Nah, jadi semakin banyak nanti datanya, proses pencariannya bisa menjadi semakin kompleks, semakin lama, ya. Nah, oleh karena itu kompleksitas dari operasi remove dari priority queue yang unsorted itu nanti akan big O notation itu adalah ON. Artinya semakin banyak datanya, maka nanti kompleksitasnya akan semakin tinggi seperti itu, ya. Oke, nah itu tadi adalah proses remove. Nah, sedangkan operasi pick, ya, operasi pick itu kan untuk mendapatkan data yang prioritasnya paling tinggi. Nah, ini juga kita harus melakukan pencarian. Jadi kita cari terlebih dahulu dari deret datanya ini mana yang prioritasnya paling tinggi. Nah, oleh karena itu nanti bisa jadi dia harus menelusuri, melakukan pencarian dari indeks pertama sampai indeks terakhir dari deret data. Oleh karena itu kompleksitasnya nanti akan mirip seperti yang operasi remove, kompleks. Jadi semakin banyak datanya nanti dia akan semakin ribet untuk melakukan pencarian. Jadi dia harus ngeliatin satu-satu. Oleh karena itu big O notation-nya itu adalah ON, ya. Seperti itu. Big O notation-nya adalah ON. Oke, sampai sini untuk yang priority queue unsorted. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Halo, apakah sudah jelas?
Sudah jelas atau masih ada yang bingung? Silakan lo bertanya loh. Halo. Oke ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini perbandingan kompleksitasnya. Tadi kita udah ngebahas kompleksitas antara sorted dan unsorted. Nah, dan di sini kita akan perkenalan sedikit dengan binary search tree yang disebut dengan heap ya. Jadi ini perbandingan sorted, unsorted apabila implementasi priority queue-nya menggunakan sorted, unsorted dan juga heap. Nah, untuk operasi add tadi ya, untuk operasi add itu kompleksitasnya tadi seperti kita udah lihat di awal mekanismenya seperti apa. Jadi kalau dia data sorted itu harus melakukan pencarian terlebih dahulu untuk melakukan proses penyisipan data. Ya. Nah, karena dia melakukan pencarian, semakin banyak datanya, nanti akan kompleksitasnya semakin naik, ya, semakin tinggi. Oleh karena itu, kompleksitasnya kalau dijabarkan atau ditulis dengan menggunakan big O notation adalah ON, ya. Semakin banyak datanya, maka nanti akan semakin kompleks proses penambahan datanya. Nah, sedangkan untuk proses remove-nya, karena datanya sudah terurut, ya, datanya sudah terurut, data yang berada paling depan itu adalah data yang prioritasnya paling tinggi. Nah, ya, oleh karena prioritas yang paling tinggi, maka proses remove itu bisa dilakukan dengan gampang. Ya udah, yang di depan itu karena paling tinggi, ya udah langsung di remove saja. Ya, jadi kompleksitasnya adalah konstan. Jadi dia big O notation-nya adalah O1. Nah, begitu juga dengan big. Karena datanya sudah sorted, maka nanti operasi untuk mendapatkan data dengan prioritas paling tinggi itu konstan juga karena dia letaknya paling depan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk data yang unsorted, ini proses penambahan data karena tidak perlu melakukan proses pencarian untuk penyisipan data baru, maka ya datanya langsung ditumpuk aja di belakang, maka dia kompleksitasnya adalah konstan. Ya. Kemudian untuk proses penghapusan dan big, nah karena kedua proses ini harus melakukan proses pencarian, ya, mencari data mana yang akan di-remove dan mencari data mana yang prioritinya paling tinggi, maka dia harus melakukan pencarian, ya. Maka kompleksitasnya adalah ON, ya. Jadi semakin banyak datanya, nanti kompleksitasnya akan semakin tinggi. Nah, begitu. Nah, begitu juga kalau yang heap, nah menggunakan binary tree, nah ini nanti berbeda, ya. Nah, ini nanti berbeda. Karena apa? Karena kalau menggunakan tree, nanti dia akan melakukan pencarian dengan membagi dua. Maka nanti kompleksitasnya adalah O log n. Nah, ini untuk yang heap binary ya. Bukan binary tapi tree, data yang terstruktur dengan menggunakan tree ini nanti kita akan bahas di pertemuan tree dan binary tree, ya. Intinya nanti kompleksitasnya adalah O log n untuk penambahan dan penghapusan data, kemudian untuk peak nanti dia akan konstan seperti itu. Nah, tentu yang heap ini bila dibandingkan dengan yang sorted dan unsorted, performance-nya atau ya performance-nya dari mekanisme penambahan penghapusan itu lebih baik daripada yang lain. Nah, tetapi nanti ini kita akan bahas di materi 2 minggu lagi kalau nggak salah, priority yang membahas tentang tree dan juga binary tree. Ya. Oke, berikutnya ya implementasi priority queue dengan menggunakan unsorted ya. Nah, kita akan lihat implementasinya seperti apa.
Jadi kalau proses penambahan data, implementasi priority queue itu bisa diimplementasi dengan menggunakan list biasa ya. Kalau di Python kan list itu sudah merupakan tipe data yang built-in yang ada pada Python. Nah, untuk operasi add, nah tentu kita bisa dengan mudah menggunakan metode append dari list. Nah, sedangkan untuk operasi remove itu kita bisa melakukan pencarian indeks dari data yang ada dengan prioritas tinggi, lalu kita gunakan fungsi del atau pop dari indeks yang ada pada list ya. Jadi ini juga sudah disediakan fasilitas. Kemudian operasi pick, nanti ini kita melakukan pencarian data dengan prioritas tinggi. Jadi kita melakukan searching terlebih dahulu mana yang prioritasnya paling tinggi. Nah, berikutnya adalah kalau implementasi priority queue dengan menggunakan linked list ya. Untuk operasi add ya, karena ini implementasi linked list itu adalah abstract data type, jadi kita harus implementasi linked list seperti biasa, seperti pada minggu-minggu sebelumnya. Nah, untuk operasi add nanti kita insert pada tail ya. Ya, karena ini adalah unsorted, maka proses penambahan data langsung ditambahkan di belakangnya. Ya. Kemudian operasi remove, nah ini kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu, node mana yang punya prioritas paling tinggi, lalu kita hapus node tersebut. Nah, kemudian baru kita sisipkan, baru kita remove data yang yang prioritasnya paling tinggi. Nah, kemungkinan data yang prioritasnya paling tinggi itu bisa jadi dia di depan, atau di tengah, atau di belakang. Ya, karena datanya tuh tidak terurut berdasarkan prioritas. Ya. Nah, sedangkan untuk operasi pick atau mencari data yang prioritasnya paling tinggi, nah tentu dia harus melakukan pencarian terlebih dahulu karena kan datanya itu tidak terurut. Ya, tidak terurut. Jadi kompleksitasnya mirip mekanismenya seperti yang ada pada operasi remove. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah priority queue dengan unsorted linked list. Jadi mekanismenya seperti ini, ilustrasinya. Ya, pertama kita punya node priority data seperti ini. Ya, ini implementasinya asumsinya adalah menggunakan single linked list non-sirkular ya. Kok bisa tahu single linked list non-sirkular ya? Kalau kita lihat saja bentuk node-nya, itu hanya ada next di sini. Kalau kemudian non-sirkular, ya next-nya ini kalau dia datanya cuma satu, next dari data ini adalah null atau non ya. Jadi ya single linked list non-sirkular. Ya. Nah, desain dari abstract data type, kalau kalian perhatikan di sini, itu nanti akan menyimpan dua informasi. Yang pertama adalah prioritasnya, yang kedua adalah datanya. Ya, seperti itu. Nah, desainnya nanti akan seperti ini. Ada prioritas, ada data, dan ada next seperti biasa lah. Kalau kita mengimplementasi linked list menggunakan single linked list sirkular. Ya. Nah, kemudian kita akan menambah data baru. Ya, prioritasnya 3, kemudian nama datanya adalah Bambang. Ya. Nah, karena datanya cuma 1, maka next-nya nanti akan diisi dengan non. Ya. Jadi seperti ini, diisi dengan non. Ya. Kemudian apabila kita menambahkan data-data yang lain, misalnya tadi ini apa nih, Bambang ya. Nah, kita menambahkan data misalnya, kita punya data ini, Ember, Dilak, dan Bidow, gitu ya. Nah, implementasi priority queue yang unsorted dengan menggunakan single linked list non-circular, ini mirip seperti implementasi queue yang ada pada minggu kemarin. Intinya kita nanti harus mempunyai variabel yang menyimpan data head, ya, yang menyimpan data yang paling pertama yang ada pada antrian, dan juga data yang paling terakhir yang ada pada antrian. Jadi head dan tail kita harus punya.
Nah, apabila kalian nanti mau ganti model implementasinya bukan pakai single linked list non-circular, mau pakai yang circular mungkin, atau double linked list ya, double linked list circular atau non-circular, itu nggak jadi masalah. Intinya nanti kalian harus menggunakan head dan tail, ya harus ada implementasi variabel head dan tail. Ya namanya antrian, kita harus punya dua variabel ini untuk menyimpan data kepalanya si antrian dan juga ekornya si antrian. Ya. Nah, kemudian ada penambahan data. Kita balik lagi ke sini, ada penambahan data bernama Kea dengan prioritas 4. Ya, karena datanya ini adalah unsorted, priority queue-nya ini adalah unsorted, maka proses penambahan data itu bisa dilakukan dengan mudah dengan operasi insert tail ya, insert di belakang, tambahkan penambahan data di belakang. Ya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kemudian jadi ini tadi karena proses penambahan data untuk unsorted priority queue ini adalah langsung tambah di belakang, maka ini yang tadi bisa yang dijelaskan di awal kalau kompleksitasnya itu adalah satu konstan. Semakin panjang dia ya nggak jadi masalah. Tidak semakin ribet proses penambahan datanya. Ya. Tuh. Kemudian ini adalah operasi pick. Kita mau mendapatkan data yang prioritasnya paling tinggi. Ya, paling tinggi. Nah, karena ada proses pencarian terlebih dahulu, jadi kan datanya kan tidak terurut. Ya. Datanya kan tidak terurut. Maka kita harus melakukan pencarian terlebih dahulu. Jadi data dengan prioritas tertinggi itu letaknya di mana? Kita cari. Dari depan sampai belakang mungkin. Atau kebetulan ini data yang kita cari itu letaknya adalah di tengah-tengah, maka nanti ya proses pencarian nanti akan mungkin berhenti sampai sini saja. Ya, tapi intinya dia harus dicari terlebih dahulu. Bisa jadi dia mencari pada keseluruhan data yang ada pada deret data. Ya. Nah, setelah ditemukan baru kita bisa tampilkan data yang prioritasnya paling tinggi. Ya, seperti itu. Nah, ini kemudian proses menghapus data. Proses menghapus data itu sama. Ada juga implementasi proses pencariannya, ya, karena menghapus data kalau pada priority queue, yang data yang dihapus itu adalah data yang prioritasnya paling tinggi, maka dia harus cari terlebih dahulu. Ya, oh ternyata ditemukan data yang akan dihapus itu letaknya di tengah-tengah. Ya, setelah ini Ember baru dilak karena prioritasnya satu lebih tinggi daripada 3, satu lebih tinggi dari 4. Jadi dibandingkan, semuanya dibandingkan. Ketemu, nah baru kita putus. Ya, nah di sini proses remove, tentu proses remove-nya berbeda dengan proses remove yang di head atau di tail. Kalau pada linked list, nah di sini menghapusnya di tengah-tengah. Nah, jadi di sini nanti harus dipahami operasinya bahwa next dari yang akan dihapus, ya kita buat variabel bantu terlebih dahulu, ya untuk menyimpan data yang nanti akan dihubungkan dengan data next punyanya si hapus, ya. Jadi di sini next-nya si bantu yang sebelumnya merujuk ke hapus itu nanti harus kita ganti bahwa next-nya si bantu itu diarahkan ke next-nya si hapus. Nah, seperti itu proses penghapusan. Karena ini ngapusnya di tengah-tengah. Jadi operasi hapus tengah pada linked list yang kita gunakan, ya. Nah, setelah disambung, nah baru nanti data ini baru kita bisa hapus, ya, seperti ini. Ya. Disambungkan terlebih dahulu, nanti baru dihapus. Jadi kita nanti punya variabel bantu, ya, untuk menyimpan data node yang akan disambungkan dengan next punyanya hapus. Ya, karena hapusnya kan ini kan listnya biar bisa disambung seperti itu. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan untuk implementasi priority queue yang unsorted?
Bapak, Mm-mm. kalau misalnya yang satunya itu sebagai head, berarti cara hapusnya sama aja. Data yang mana sebagai head? Ini yang dihapus akan sebagai head gitu. Iya, Pak. Ya kalau dia sebagai head, ya berarti kan gimana? Berarti kan kita cukup menggeser head-nya aja kan. Head-nya adalah, ayo masih ingat nggak? Hapus dari depan. Halo? Pak, Yeni? Masih ingat operasi hapus dari depan? kasih hapus dari depan. Kalau pada linked list non-sirkular, single linked list non-sirkular. Pakai Coba nih, misal head, sama dengan head sama dengan. Coba kita pakai notepad plus. tail. Jangan, Pak. Ingat nggak? Ya kan, hapus depan ya. Misalnya kebetulan data yang kita hapus itu ini lokasinya si node yang priority-nya paling tinggi itu di depan misalnya gitu ya. Nah, hapusnya di depan. Berarti gimana? Kan kita punya head. Ya kan? Kita punya head. Ya, kemudian punya tail kan. Nah, berarti gimana nih? Kalau kita mau hapus kebetulannya di depan. Head sama dengan next. Head sama dengan next-nya siapa? Next-nya head. Ya, head next ya. Kan gini, ya toh? Nah, setelah head-nya udah kita geser menjadi next-nya si head, nah baru kan kita bisa delete si head kan. Nah, gitu. Jadi kalau operasi menghapus dari depan ini sederhana. Tapi kalau tadi operasi menghapus yang ada di tengah seperti ini, nah coba kita implementasi. Nanti algoritmanya seperti apa ya? Tahu nggak? Enggak, Pak. Masa lupa? Berkali-kali loh pakai mekanisme implementasi remove di tengah-tengah. Ayo, ada yang bisa ingat nggak? Kira-kira ini seperti apa kalau menghapus? Nanti algoritmanya atau langkah-langkah proses menghapus di lock ini kayak gimana? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa jawab? Ya, silahkan. Mungkin tak tunjuk aja ya. Franciscus Christian Limanto, apakah ada? Sini proses. Ada, Pak. Nah, langkah menghapus di tengah. Nah, sebenarnya sih ini udah kita pernah bahas nih di linked list. Ya, kita mau menghapus yang si lock. Ini kayak gimana ini langkah-langkahnya? Kan kita punya head, punya tail ya kan. Kemudian next. Tiap-tiap head dan tail itu kan nanti punya next ya. Nah, caranya hapus gimana nih? Gimana? Franciscus, harus ngapain dulu nih pertama nih?
Ini kan ada bantu. Oke, langkah pertama saya bantu terlebih dahulu ya. Kan kita punya bantu di situ kan ada bantu. Berarti kita buat bantu sama dengan situ misalnya bantu sama dengan head ya. Nah, berikutnya gimana nih supaya bisa dihapus? Halo? Iya Pak, sebentar. Apa yang lain bisa membantu? Mari silakan. Mari yang lain. Albertus Adrian Susanto, head sama dengan hapus next. Head sama dengan hapus next. Bisa sih. Bisa sih ini, head sama dengan hapus next. Gini ya, head sama dengan hapus next. Bisa sih, tapi akan jadi masalah. Kenapa? Ini kan kebetulan data yang akan dihapus ini adalah data next punyanya si head. Ya, kebetulan dia posisinya di sini. Tapi ternyata misalnya datanya ini posisinya bukan di sini. Ya, kebetulan datanya mungkin adalah di Beidou. Ya, datanya si Beidou ini prioritasnya 1. Nah, maka ini nanti akan salah, terjadi kesalahan. Ya, terjadi kesalahan. Kita next dari hapus ini nih dijadikan head. Nanti yang ini akan kegeser. Ya, nah itu akan jadi masalah. Jadi masih belum tepat ya. Masih belum tepat. Sedikit lagi. Hapus next-nya ini udah benar. Tapi yang harus kita lakukan apa nih? Jadi sebenarnya di sini nanti harus melakukan pencarian terlebih dahulu ya. Pencarian terlebih dahulu ya. Sebenarnya nanti di sini kita namanya mencari kan berarti harus melakukan apa? Perulangan ya. Di sini harus melakukan perulangan untuk pencarian ya, untuk pencarian. Nah, asumsinya itu adalah si bantu ini adalah not sebelum posisi not hapus ini berada. Jadi posisinya nanti akan bantu, hapus susunan. Di sini adalah bantu, misalnya data hapusnya ini adalah Kea, misalnya gitu, berarti nanti posisi hapusnya adalah di sini. Ya. Nah, oleh karena itu posisi bantu ini selalu letaknya adalah di belakang dari hapus, ya. Seperti itu. Nah, jadi nanti sebenarnya proses variabel bantu ini kita arahkan bantunya ini adalah hapus dari next. Ya, bantu next. Ya, karena posisi bantu ini di tepat sebelum dari hapus, ya, maka nanti bantu next untuk bisa nyambung
ini kita arahkan kayak gini, ya. Ya. Nah, ini nanti setelah perulangan pencarian dan data yang akan dihapus itu ketemu, gitu ya. Maka sebelum dihapus, nah kita sambung terlebih dahulu. Si next-nya si bantu, kita sambungkan dengan next-nya si hapus. Itu ya. Nah, setelah ini, langkah berikutnya apa? Next-nya si bantu sudah disambungkan dengan next-nya si hapus. Ya. Ada yang tahu berikutnya ngapain? Let hapus, Pak. Gimana? Halo? Tadi siapa yang jawab? Delete hapus, Pak. Delete hapus ya. Delete hapus. Ya udah bisa. Delete hapus. Nah, kayak gini ya. Nah, bisa terjadi seperti ini. Ya. Nah, kayak gini sih. Ya, ini udah masuk akal. Jadi, nah cuman di sini kan kalau proses penghapusan apabila datanya adalah unsorted, ya ini kita harus melakukan pencarian dulu. Nah, pencarian ini yang nanti kompleksitasnya itu adalah ON. Oke, nah sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Itu nanti perulangannya berdasarkan apa ya, Pak? Prioritasnya atau Prioritas elemennya, dong. Prioritas dong. Ya kan kita mengimplementasikan priority queue kan. Berarti yang kita cari itu adalah prioritas yang paling tinggi. Prioritas paling tinggi yang ada pada deret data. Jadi kita nyari yang paling tinggi prioritasnya siapa. Berarti kalau gitu mau nggak mau tetap harus di traversing semua ya Pak dari awal sampai akhir. Ya kalau worst case-nya seperti itu. Ya big O notation ini kan kita identifikasinya kan berdasarkan worst case kan. Worst case-nya ya seperti itu. Bisa jadi nanti kita harus menelusuri dari awal sampai akhir. Keseluruhan deret data nanti akan ditelusuri. Itu ya. Misalkan itu yang prioritasnya 1 dihapus, itu kan berarti nanti prioritasnya tinggal 5, 3, sama 4. Pak. Iya. Nah itu tadi berarti tetap harus di traversing satu-satu dong Pak. Dibanding-bandingkan. Iya, nanti harus dibandingkan semuanya. Apakah ada data yang prioritasnya lebih rendah daripada 1? Mungkin ada yang 0, kita nggak tahu. Apakah ada yang prioritasnya lebih rendah dari 1? Oleh karena itu kan nanti dia cari itu, bandingkan satu-satu kan. Nah, oleh karena itu kan tadi di sini untuk proses pencarian ini kan nanti kompleksitasnya adalah ON. Ya, kayak gitu. Jelas? Bantolo? Jelas Pak, terima kasih Pak. Yang lain apakah ada pertanyaan? Permisi Pak, saya mau izin bertanya. Ya, silakan. Kalau misalnya kita bicara soal priority queue ini, kalau misalnya dihapus nih Pak, data berdasarkan prioritasnya, apakah nanti prioritas itu akan berubah? Jadi misalnya, taruh kata ini ada sebuah antrian, kalau misalnya antrian pertama itu dihapus, apakah yang antrian kedua itu akan menjadi antrian pertama? Terima kasih. Ya. Ya, karena dia berdasarkan prioritas ya. Nah, kita ambil contoh ini deh, yang kasat mata yang udah ada di hadapan kalian. Ini kan urutannya kan seperti ini ya, tidak berurutan ya. Yang di depan ini adalah 5 prioritasnya, kemudian yang belakang adalah 4. Prioritas paling tinggi dari deret angka ini kan adalah 1 ya, deret datanya. Ya. Nah, apabila 1 ini sudah kehapus, dan kebetulan data yang prioritasnya paling tinggi 1 ini hanya ada 1, ya bisa dibilang ya
prioritasnya berikutnya akan berubah. Jadi 3, 4, 5 ya, 3, 4, 5. Tapi yang jelas namanya prioritas nanti dia akan mengurutkan apabila proses menghapus datanya dilakukan, dia akan menghapus mulai dari yang prioritas paling tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kan pertanyaannya apakah urutan datanya akan berubah? Urutan data itu maksudnya gimana? Apakah susunan datanya berubah gitu pertanyaannya? Iya Pak, jadi tadi saya mikirnya kalau misalnya ada urutan kayak 5, 1, 3, 4 gitu, kalau misalnya kita udah hapus yang 1, itu apakah nanti outputnya itu nanti tetap 5, 3, 4 atau udah langsung urut 3, 4, 5 gitu ya Pak? Oh, tetap 5, 3, 4. Jadi saat proses remove itu tidak melakukan proses pengurutan data. Ya. Jadi saat menghapus itu hanya mencari mana data yang prioritasnya paling tinggi, bukan mengurutkan data ya, bukan mengurutkan data. Ya. Itu ya. Nah, kalau nanti nge-remove mengurutkan data ya jadinya nanti sorted, bukan unsorted ya kan. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Sama satu lagi Pak, itu kalau misalnya dia ada priority queue yang sorted ya Pak, misalnya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah itu kalau misalnya udah dihapus 1, apakah yang 2 itu nanti jadi 1 Pak? Atau tetap 2? Tetap 2, 2. 3, 4. Tetap 2. Tetap 2 ya? Iya, tetap 2. Terima kasih Tetap Pak. 2. Jadi saat terjadi sebuah operasi manipulasi data, entah penambahan atau pengurangan data, remove data, itu prioritas dari tiap-tiap data itu tetap sama, jangan dirubah. Jangan nanti contohnya nih ya, setelah 1 dihapus, nanti 3 akan berubah prioritasnya jadi 1. Enggak, tetap prioritasnya akan bernilai 3, yang Ember tetap 5, yang Q-nya tetap 4. Tidak berubah. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya, nah ini implementasi priority queue apabila priority queue-nya itu adalah sorted. Ya. Kayak gini. Operasi-operasinya itu apabila implementasi dengan menggunakan list, itu untuk proses penambahan nanti disisipkan pada posisi yang sesuai supaya tetap terurut. Nah, namanya sesuai ya. Sesuai artinya kita melakukan pencarian terlebih dahulu. Di posisi manakah data yang baru akan ditambahkan? Sisipkan gitu ya. Jadi harus dicari. Dia letaknya nanti di mana. Nah, namun untuk operasi remove dan pick ya hapus data yang paling depan karena yang paling depan otomatis itu adalah data-data yang prioritasnya paling tinggi. Nah, kemudian operasi pick ini juga sama dengan operasi remove, tidak ada keribetan. Jadi karena datanya sudah terurut, apabila kita mau tahu data yang paling tinggi itu letaknya di mana, data yang paling tinggi itu data berapa ya, dia cukup ambil yang data paling depan. Kayak gitu. Nah, kalau implementasi menggunakan linked list ya, linked list, maka nanti untuk operasi penambahan sisipkan node baru di posisi yang sesuai sehingga data tetap terurut. Sama sih, sama mekanismenya. Mekanismenya jadi harus mencari data di mana lokasi data yang baru ini akan disisipkan. Nah, kemudian untuk operasi remove tetap sama apabila data terjadi distraction ya. Nah, kalau operasi remove ini hapus node yang paling depan karena datanya sudah terurut, sama dengan implementasi menggunakan list. Kalau dia berbasis linked list, maka nanti operasi pick-nya itu sama, kompleksitasnya adalah konstan karena datanya sudah terurut.
langsung ambil nilai dari node yang paling depan. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi desainnya itu adalah desain dari node-nya sama. Jadi nanti akan ada data, priority, ada next dan prev. Nah, karena ada next dan prev berarti kita model implementasinya di sini menggunakan double linked list. Ya, double linked list bisa yang sirkular atau yang non sirkular. Ya. Tergantung nanti kalau next dari node, next dari tail itu nanti diarahkan ke head, nah itu berarti dia sirkular. Kalau enggak, ya berarti dia next dan next dari tail itu arahnya adalah non. Kemudian prev dari head itu adalah non. Ya. Nah tapi di sini contoh implementasinya itu adalah double linked list sirkular. Double linked list. Ya, itu kemudian kita lihat contoh penambahan data, maka kita menambahkan data baru 3 Bambang gitu ya, prioritinya 3. Karena datanya cuma 1 ya berarti previous nanti di non diarahkan ke non, next juga akan diarahkan ke non. Ya. Seperti ini. Ya ini berarti non sirkular ya, non sirkular. Oke, nah berikutnya adalah proses pick. Nah contoh misalnya kita punya deret data seperti ini. Single linked list, double linked list non sirkular. Ya, datanya seperti ini. Priority 2 karena ini sorted ya, berarti sudah terurut. Prioritas paling tinggi ada di depan, paling rendah ada di belakang. Jadi nanti untuk melakukan atau untuk mendapatkan data yang prioritasnya paling tinggi ya dia cukup mengakses data yang head. Yang head itu adalah data yang paling tinggi prioritasnya. Ya. Karena datanya sudah sorted. Jadi kompleksitasnya di sini itu konstan. Semakin panjang datanya ya kalau mau mendapatkan data dengan prioritas paling tinggi itu cukup sekali langkah. Ya. Seperti itu. Nah, begitu juga untuk remove karena datanya sudah terurut. Nah, ya udah nanti akan menghapus data yang ada di depan. Seperti itu. Ya. Oke, nah nanti implementasinya seperti ini. Jadi kita punya variabel bantu yang bernama hapus. Ya, intinya sih variabel hapus ini untuk mengidentifikasi identifier data mana yang akan dihapus. Ya, ya berarti apabila kita melihat langkah-langkah dari implementasinya ini seperti apanya. Kita coba. Nah, kayak gini. Kembali ke sini. Ya. Nah, langkah-langkahnya. Ini berarti kita tulis dulu ya. Priority queue. Ya, sorted. Nah, ini kan kita sudah punya apa? Punya head, punya tail, kemudian hapus. Hapus sudah ditemukan. Hapusnya otomatis dia adalah head. Nah, maka untuk proses menghapus seperti apa nih? Hapusnya. Langkah-langkah dia pas mau hapus kayak gimana? Hapusnya kan di depan. Yuk. Apakah ada yang bisa jawab? Silakan. Albertus Adrian Susanto. Kalau mau remove gimana nih langkah-langkahnya? Berarti kan gimana nih? Hapus kan sama dengan head ya? Ya jelas ya, hapus sama dengan head. Nah berikutnya. Itu nggak boleh ditambahin. Oh, berarti head dot next. Sorry Pak,
Add sama dengan hapus dot next boleh nggak ya, Pak? Add sama dengan hapus dot next. Oke, bisa. Terus? Hapus add sama dengan hapus. Add sama dengan hapus next. Oke. Berikutnya? Del hapus. Yang del hapus ya. Ya udah beres kan? Nah, ini gampang loh, ini kompleksitasnya kan cuma satu kan. Big O notation-nya kan satu kan. Karena data yang akan dihapus itu pasti letaknya paling depan di head. Ya. Kan gitu. Nah, kecuali dia penambahan data. Nah, kalau penambahan data baru dia berbeda. Kompleksitasnya mirip. Kompleksitasnya mirip kayak yang proses hapus apabila implementasi priority queue unsorted. Harus nyari dulu. Ya, harus nyari dulu. Ya. Penambahan data. Nah, intinya sih kita di sini udah harus melakukan pencarian. Pencarian lokasi data yang akan ditambah. Ya. Posisi ya posisi. Oke. Kok gini sih pencarian. Ya. Nah, setelah data lokasi dari data baru sudah ditemukan, ya. Kita mau menambahkan karen ya, karen dengan priority 5 ya. Maka nanti karen priority 5 ya, ada previous, ada next. Nah, ini posisinya nanti di mana? Di sini ya. Antara Donita dan Nikita ya, posisi. Ya. Nah, berarti di sini gimana nih? Butuh 2 bantuan. Berarti kita nanti akan punya bantu 2, variabel bantu. Ini adalah berisi dari node previous dari data baru, ya, dari node baru, ya. Kemudian ini adalah bantu, ya. Ini adalah berisi next, ya, kayak gitu. Berisi next ya, bantu 2 dan bantu. Nah, kita punya variabel bantu 2 dan bantu. Nah, gimana caranya kita menyisipkan? Cara menyisipkannya seperti apa? Tinggal satu ini aja, ayo. Ya, kita udah mengabaikan ini ya, proses pencarian ya. Proses pencariannya sudah ya, anggaplah datanya udah ketemu gitu. Kita punya bantu 2 dan bantu. Bantu 2 ini nanti akan berisi node, berisi dari previous dari node baru, kemudian next-nya itu adalah isinya nanti bantu. Nah, maka nanti seperti apa nih? Berarti kan kita punya baru ya di sini ya. Ini berisi karen. Karen dengan priority. Oke. Ada yang bisa jawab? Caranya? Caranya seperti apa? Halo, halo. Next bantu 2 adalah baru. Hah? Next bantu 2. Bantu 2, next. Next. Sama dengan baru. Kebalik maaf, Pak. Hah? Gimana? Bantu 2 next sama dengan baru, Pak. Bantu 2 next sama dengan baru. Iya, Pak. Baru. Oke. Kemudian bantu pref. Bantu pref Sama dengan baru. Sama dengan baru. Oke ya. Nah, apakah sudah beres ini? Ini kan next-nya si baru. Next dari bantu 2 kan udah ditunjuk. Pref dari bantu sudah.
Nah, ini masih belum selesai nih. Apalagi yang belum nih? Baru pref, Pak. Hah? Baru next sama baru prefnya belum. Baru next-nya gimana? Baru next sama dengan bantu, baru pref sama dengan bantu 2. Baru next, baru pref sama dengan bantu 2. Nah, gini ya. Ya, setelah kita menghubungkan bantu 2 dan bantu ke next, ke baru, jangan lupa karena ini kita pakai dua link list, ya, dua link list, maka pref dari baru dan next dari baru itu harus ditunjukkan. Nah, kalau enggak nanti enggak nyambung ini. Nanti gitu Donita next ketemu ini, next dari Karen ini siapa? Enggak ada. Nanti dia bingung. Ya, seperti itu. Oke. Oke ya. Jadi itu, apakah ada pertanyaan sebelum kita habiskan sisa waktu kita dengan sedikit pertanyaan? Menghapus tadi prefnya juga belum, Pak. Menghapus. Oh iya, ini ya. Iya, Pak. Hapus head. Head hapus. Next. Saya lupa tadi di mana ya. Pick, remove. Head hapus. Head next-nya ya. Ini hapus. Head next-nya. Head next-nya adalah, nah head next-nya ini belum nih. Gimana nih? Next dari si head. Oh sudah dong. Sudah dong ini. Prefnya apa yang belum? Yang mana? Pref. Oh kan kita ini non sirkular ini. Nah, sirkular kan berarti pref dari head prefnya berarti apa? Non kan? Non kan? Iya. Ya. Ya. Defaultnya sudah non kok. Defaultnya sudah non. Makanya enggak dituliskan. Nggak jadi masalah. Ya, tapi ya supaya lebih eksak. Jadi masalah. Ada yang kurang? Harusnya udah oke ya. Next sudah. Terus next ya. Oke. Ada pertanyaan? Silahkan. Pertanyaan. Oh, ini ada yang nanya ya. Itu perulangan pencarian kalau seandainya sudah ketemu prioritasnya, terus diapakan lagi selanjutnya ya. Nah, tergantung pencariannya di mana nih. Pencarian saat proses remove atau proses penambahan. Kalau proses remove ya kalau sudah ketemu ya berarti nanti node yang ketemu prioritasnya itu akan di-remove. Ya. Ya. Ini. Jadi ntar pencarian remove yang menggunakan pencarian itu adalah ini ya. Priority queue yang unsorted. Kalau unsorted apabila melakukan remove data pada priority queue yang unsorted, apabila data yang akan di-remove itu sudah ketemu, ya sudah, kita lakukan penghapusan, proses penghapusan. Ya, jadi seperti itu. Kalau pencariannya sudah ketemu, maka data dihapus. Tapi misalnya proses pencarian terjadi saat proses penambahan data pada priority queue yang sorted, nah maka apabila sudah ketemu, maka nanti ya ditambahkan, disisipkan. Nah, dalam contoh di sini kan kita nanti akan punya dua variabel, bantu 2 dan bantu 1. Sebagai penunjuk node, dua node yang akan disisipkan di tengah-tengahnya, kan gitu ya. Jadi apabila udah ketemu dua ini ya udah, nanti disisipkan. Nah ini nih, ditampilkan. Coba Renaldi Christian Hartono, bisa open mic enggak? Yang maksudnya ditampilkan ini apa ya?
Halo? tes Pak. Ya. Gimana? Halo, Christian? Iya, halo Pak. Ya, gimana tuh maksudnya? Langsung ditampilkan. Kalau itu sih Pak, apa namanya, mencari, ya itu tadi ya, mencari yang apa, priority, misalnya misalnya mau mencari satu itu udah ketemu kan, berarti langsung langsung di print aja gitu, atau kayaknya langsung di print aja gitu bisa ya Pak? Bisa, kalau kamu melakukan pencarian saat operasi peak dari data yang unsorted, ya berarti langsung ditampilkan. Kalau yang dimaksud adalah langsung ditampilkan, ini berarti kan bisa diasumsikan ini adalah operasi peak ya, Renaldi. Ya, berarti ini kan operasi peak. Kalau operasi peak, apabila datanya sudah ketemu, yang langsung ditampilkan saja. Nah, tapi apabila pencariannya itu terjadi saat proses penambahan data pada priority queue yang sorted, ya berarti langsung ditambahkan. Kalau dia pencariannya terjadi saat proses penghapusan data pada priority queue yang unsorted, ya berarti langsung dihapus. Ya, saya rasa udah jelas. Nah, kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Nah, kita pertanyaan sedikit deh. Nah, ini ada berikut contoh. Data masuk secara berurutan dalam suatu priority queue, ya, suatu priority queue. Nah, nanti isi data dari priority queue tersebut itu seperti apa apabila priority queue-nya itu implementasinya unsorted dan yang sorted. Oke. Apakah ada yang bisa jawab? Pertama yang unsorted ya. Unsorted. Nah, ini gimana nih? Kalau unsorted gimana nih? Ada yang bisa jawab nggak? Gampang dong. Mari. Saya Pak. Gimana nih? Mungkin sesuai ininya masuk aja Pak, monkey. Ya gini ya. Ya intinya mirip lah. Kan ada snake, or, giraffe, to cockroach, to pigeon, tree. Ya pokoknya gini ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan urutan dia masuk ya. Nah, yang menantang ini yang ini nih. Yang unsorted, yang sorted ini gimana nih? Kalau yang sorted gimana? Yang sorted dari Giraffe dulu ya. Giraffe. Pokoknya harus diurutkan. Terus cockroach. Cockroach 2. Panther 2. Oke, berikutnya. Lion. Lion ya. Oke. 1, 2, 2. Oke. Udah. Habis itu apa? Snake mungkin Pak. Snake apa bull? Ayo. Snake apa bull? Ini kan prioritasnya sama tuh. Iya. Ini 4, sorry. Ini 4, ini 4. Mana yang duluan? Snake apa bull? Snake. Bull. Yalah, bull. Ya, oke. Terus monkey.
Kemudian monkey. Ya. Seperti ini, yakin? Yakin, Pak. Monkey. Pertama kan monkey dulu masuk kan, monkey. Habis monkey. Nah, kita coba ya satu-satu ya. Pertama kan monkey dulu. Monkey 5. Kemudian setelah monkey ini diperhatikan ya, masuknya tuh secara berurutan loh. Masuknya secara berurutan. Jadi pertama masuk dulu si monkey ya. Nah, sekarang kita udah punya monkey di dalam. Kemudian masuk snake. Nah, kan snake. Berarti kan jadi snake 4 ya kan? Nah, kan? Karena terurut kan. Nah, berikutnya masuk giraffe ya, masuk giraffe. Berarti kan jadi gini. Giraffe ya. Kan gitu. Jadi sampai level sampai sini kita udah punya giraffe 1 4 5. Ya, giraffe 1 4 5. Nah, berikutnya masuk cockroach ya, cockroach. Cockroach berarti masuknya di sini kan? Ya kan, masuknya di sini kan? Cockroach kan? Cockroach ya, cockroach. Nah, berikutnya masuk pigeon. Pigeon 3 ya, pigeon. Pigeonnya belum masuk loh ini tadi. Ya kan? Maksudnya masuk pigeon. Pigeon 3. Nah, kalau bull berikutnya jadi apa nih, bull? Bull kan berarti masuknya di mana? Antara 3 dan 4 atau 4 dan 5? Antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4? Antara 3 dan 4. Antara 3 dan 4 ya. 3 dan 4. 3 dan 4, 4 dan 5. Nah, ini pertanyaan nih di sini. Tergantung implementasinya. Bisa dia di depan dari item yang prioritasnya sama atau di belakang. Ya, ini karena kita menerapkan queue ya, berarti ya prioritas apabila ada data yang prioritasnya sama ya dia akan numpuk di belakang. Berarti nanti di sini adalah bull 4 ya. Jadi dia setelah snake, karena kan snake masuk lebih dulu. Ya, jadi udah mirip ya snake ya. Bull. Nah, habis itu bull. Nah, habis itu masuk panther. Panther. Berarti panther di sini ya. Panther. 2. Panther baru lion. Nah, kayak gini jadinya ya. Sama enggak nih? Giraffe, cockroach, panther, lion. Pigeon-nya nggak ada di sini. Nah, pigeon-nya miss nih. Snake sama ya. Bull sama. Monkey oke ya. Ini hasil akhirnya. Nah, ini kurang pigeon aja nih, jadi masalah. Oke, berikutnya deh, terakhir. Kita udah kelewatan 5 menit. Oke, data berikut ini secara berurutan masuk ke dalam suatu sorted priority. Ya. Sorted priority, perlu diperhatikan. Sorted priority masuknya berurutan. Ya. Masuknya berurutan. Nah, seperti apa nih? Ini ya data-data yang tadi yang akan masuk. Bagaimana isi dari priority queue jika dilakukan remove sebanyak 4 kali? Nah, ini pertama nih kayak gimana nih isi datanya? Coba deh, ada yang bisa jawab nggak? Ini datanya nih seperti apa? Ada monkey, berarti ini sama ya? Ya. Monkey, ya sama ya. Ya ini ya. Nah, dilakukan remove sebanyak 4 kali. Hasilnya seperti apa nih? Ada yang bisa jawab? Mari. Coba deh, remove pertama. Remove 1. Datanya sorted. Perhatikan datanya sorted. Remove 1. Remove pertama, apa yang terjadi? Isinya nanti seperti apa setelah di remove 1 kali?
Jirefnya hilang. Jirefnya hilang, ya. Jirefnya hilang. Berarti remove 1, itemnya akan jadi seperti ini. Nah, remove 2, Cockroach-nya hilang. cockroach ya. Cockroach hilang. Ya, intinya nanti sampai 4 kali, jadinya berapa? 4 kali, berarti lion-nya hilang. Panther sama lion-nya hilang. Berarti sisa apa? Sisa pigeon, snake, bull, monkey. Pigeon, snake, bull, dan monkey ya. Berarti gini ya. Terus ini ya. Ini priority queue ya. Priority queue dengan sorted dia langsung hapus dari depan ya. Jelas ya? Ada lagi nggak? Oke. Nah, ini terakhir deh, terakhir. Berikutnya ini deh, melengkapi. Ini deh. Nah, data berikut ini masih sama ya, datanya ya. Ya, masih sama. Apabila masuk ke dalam suatu unsorted priority queue. Nah, kalau dihapus sebanyak 3 kali seperti apa ya? Kita ambil dulu data yang unsorted. Mana data unsorted tadi? Snake. Sorted, unsorted, kiref. Oh, ini. Oke deh. Nih, langsung aja. Remove sebanyak 3 kali. Remove pertama. Jiref hilang, berarti monkey, snake, cockroach, pigeon, bull, panther, lion. Monkey. Tipe lagi. Tipe. Cockroach, giraffe. Sorted, mana ya datanya ya? Di paling atas. Ini ya. Nah, ini ya. Monkey-nya itu. Monkey. Oke, kita hapus. Oh, kok di save. Ya, ini benar kan? Monkey, snake, giraffe. Berarti yang diinfokan berarti giraffe-nya kan? Giraffe remove 1, hilang ini ya? Iya. Cepet. Oke. Kemudian baru remove 1, remove 2. Cockroach-nya hilang. Berarti tinggal cockroach ya. Tinggal cockroach ya. Cockroach-nya hilang. Oke. Habis itu panther. Mau 3. Panther yang hilang. Kan panthernya hilang. Panther apa lion? Yo. Panther. Hah? Panther. Iya, dia prioritas yang paling awal. Sesuai urutan itu. Sesuai urutan. Cockroach, panther. Oke ya, masuk akal ya. Benar dah ya. Gini ya, berarti nanti tinggal monkey, snake, pigeon, bull, lion ya. Seperti itu. Oke. Nah ini terakhir deh. Ini tinggal nyebut-nyebut aja nih. Ini stack atau heap ya. Ini ada nih. Tabel berikut berdasarkan kompleksitas waktu dari setiap operasi. Untuk sorted apa? Sorted apa? Oh ini. Kita tulisin aja deh. Add. Remove. Pick. Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau sorted add-nya kan ini apa? Sorted tuh add-nya tuh on. Stack ya, ini stack bukan heap ya. Sorry. Kalau sorted apa? Sorted itu on. Oke. Remove. 1. N itu picknya 1 kan? Ya. Oke, kalau unsorted? 1. Unsorted berarti 1. Remove? Remove N. Oke. Pick? Picknya N kah? N sih. N apa enggak? Aku pikir N soalnya kan remove sama pick itu sama. Ya, harus nyari-nyari dulu kan?
Ya. Oke, gampang kan? Nah, yang stack ini apa yuk? Stack itu artinya itu Stack. satu. Satu ya. Kenapa satu? Dia cuma nambah detailnya saja, hanya menambah detail. Nambah detail ya. Cuma nambah aja ya, nggak perlu ngitung-ngitung lagi ya. Nggak perlu. Oke. Nih, remove. Remove itu satu juga sih. Satu. Ya kan dia langsung remove itu kan, langsung remove apa dari Satu sih. itu kan. Hapus yang terdepan saja. Ini dia punya head sama tail. Kan nggak ada head sama nggak ada tail kan dia kan. Adanya cuman kepala tok kan. Kalau kepala ya bisa. Ya Langsung kan? off stack-nya. Langsung ngepop kan? Langsung ngepop kan? Langsung pop. Remove pick satu semua sih. Satu ya. Satu semua. Nah, pick pada stack ini ngapain sebenarnya pick pada stack? Itu lihat fase-nya kan? Fase apa lihat yang last Proses pick pada stack. Sorry, aku baru ingat lagi stack itu. Aku baru ingat lagi, sorry. Berarti pick itu yang last itu bukan sih? Last ya. Mencari item yang Terakhir. Yang terakhir terakhir. kali. Berarti Terakhir satu juga. kali. Satu juga. Satu ya. Yakin satu? Aku pikir yakin. Oke ya. Ya, jadi wow, kayak gini isinya. Ternyata lebih optimal stack ya. Itu. Ya karena stack itu kan kayak gelas ya. Tempat untuk dia masuk dan tempat dia untuk keluar tuh kan posisinya sama. Ya kan? Jadi nggak ribet. Tidak bocor dia bilangnya kan. Itu ya. Ya, jadi itu cuman bentuk dia disusun datanya ini. Nah, itu berbeda ya. Jadi ya ini kenapa dia berbeda ya karena paradigma yang dipakai untuk menyusun data antara queue dan juga stack itu berbeda ya paradigmanya. Jadi ya tidak bisa dibandingkan dengan apple to apple sebenarnya, tapi ya kalau mau dilihat bagaimana efektivitasnya ya seperti ini perbandingan. Nah, seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita udah molor 10 menit. Oke, kalau tidak ada ya, kita akhiri saja. Sampai sekian. Nanti kita akan ketemu lagi di praktikum jam 11.30 ya. Oke, terima kasih ya. Selamat pagi semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya. Pak.